Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proyek yang dimana membahas tentang transformator. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami bernama Joycia. Pertama, pendahuluan. Transformator dalam sistem distribusi diperlukan dalam penyaluran energi listrik yang dapat mentransformasikan tegangan dari level tegangan tinggi menjadi level tegangan yang lebih rendah atau step down. Oleh karena itu, kinerja transformator tersebut perlu dijaga dan dipelihara dengan melihat beberapa parameter yang ada. Beban yang bersifat fluktuatif dapat menimbulkan rugi-rugi pada transformator. Ketika suatu transformator diberi energi, akan timbul rugi-rugi inti. Rugi-rugi kumparan dan rugi-rugi bocor merupakan sumber panas dan menyebabkan kenaikan suhu kumparan dan minyak transformator. Kinerja transformator daya ditentukan melalui parameter rugi-rugi daya atau losses yang terjadi pada transformator. Next. Kajian teori 2.1 transformator. Transformator adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik atau AC dari suatu tingkat ke tingkat lainnya melalui prinsip induksi elektromagnetik. Alat ini terdiri dari dua kumparan utama, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, yang dililitkan pada inti besi. Transformator dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, seperti transformator daya, transformasi distribusi, dan transformasi pengukuran. Penggunaan transformator memungkinkan efisiensi tinggi dalam penyaluran energi listrik, sehingga dapat mengurangi rugi-rugi daya selama transmisi dan distribusi. Next. 2.2 itu prinsip kerja transformator. Prinsip kerja transformator didasarkan pada hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet dalam suatu kumparan dapat menghasilkan tegangan pada kumparan lainnya. Transformator ini biasanya beroperasi pada tegangan 20 kV atau 400 volt atau juga 6,6 kF per 400 volt dan kapasitas dayanya berkisar antara 25 kFA hingga 5000 kFA. Umumnya transformator distribusi dipasang di gardu distribusi atau di tiang listrik untuk melayani kawasan pemukiman dan industri kecil. 2.4 Ketidakseimbangan berat. Sistem distribusi tenaga listrik merupakan tahap akhir dalam sistem tenaga listrik yang bertugas mengantarkan energi listrik dari gardu induk ke pelanggan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti penyulang tenaga menengah atau TM, transformator distribusi jaringan tegangan rendah atau TR, dan sambungan rumah. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan listrik dapat diterima pelanggan dengan tegangan yang sesuai. 2.5 Sistem distribusi tenaga listrik. Sistem distribusi tenaga listrik merupakan tahap akhir dalam sistem tenaga listrik yang bertugas mengantarkan energi listrik dari gardu induk ke pelanggan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti penyulangan tegangan menengah atau TM, transformator distribusi jaringan tegangan rendah atau TR, dan sambungan rumah seperti komponen memiliki peran penting dalam memastikan listrik dapat diterima pelanggan dengan tegangan yang sesuai. Next, Kak. 2.6 faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pada sistem STUM. 1. Pengaruh eksternal. Pengaruh eksternalnya adalah pengaruh lingkungan yang sering mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan pada sistem sehingga menyebabkan pemadaman listrik, tingkat tegangan yang menurun, serta ayunan tegangan yang diakibatkan oleh faktor alam seperti angin, gempa bumi, badai, dan gunung meletus. Yang kedua itu pengaruh internal. Pengaruh internal yang dialami oleh saluran listrik tegangan menengah akibat kondisi penyaluran tenaga listrik. Pengaruh internal dapat menyebabkan terjadi perubahan listrik yang dikirim dari pusat pembangkit ke konsumen tenaga listrik. Yang ketiga itu ada resistansi.
Resistansi pengantar berpengaruh dominan terhadap saluran udara tegangan menengah 20 kF, yaitu diakibatkan oleh resistansi yang dimiliki oleh material penghantar. Dan yang terakhir itu 5 kapasitansi. Pengaruh kapasitansi pada saluran tegangan listrik dapat diefisiensikan sebagai muatan-muatan antara dua penghantar persatuan beda potensial. Pengaruh kapasitansi antara dua penghantar dengan netral atau bumi untuk jarak saluran yang panjang sangat mempengaruhi besaran perubahan tenaga listrik, sehingga dapat dikompensasi dengan melakukan metode metrotransposisi. Presentasi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metodologi transformator. 3.1 Jatuh tegangan pada sistem distribusi. Jatuh tegangan adalah perbedaan tegangan antara tegangan kirim dan tegangan terima karena adanya impedansi pada penghantar. Maka pemilihan penghantar atau penampang penghantar untuk tegangan menengah harus diperhatikan. Jatuh tegangan yang diizinkan tidak boleh lebih dari 5%. Jatuh tegangan pada sistem distribusi mencakup jatuh tegangan pada yang pertama penyulangan tegangan menengah atau TM, yang kedua transformator distribusi, yang ketiga penyulangan jaringan tegangan rendah, yang keempat sambungan rumah, yang kelima instalasi. Jatuh tegangan disebabkan oleh hambatan dan arus pada saluran bolak-balik. Besarnya tergantung dari impedansi dan admintansi saluran serta pada beban dan faktor daya. Jatuh tegangan dapat dinyatakan dengan persamaan delta V sama dengan I kali R tambah JX sama dengan I kali Z, di mana I itu adalah arus, Z adalah impedansi yang disimbolkan ohm. 3.2 Tegangan pada sistem distribusi. Delta V sama dengan Vs dikurang VR, di mana delta V sama dengan drop tegangan, Vs sama dengan tegangan kirim, VR tegangan terima, maka besar nilai presentasi atau persen rugi tegangan adalah delta V persen sama dengan delta V dibagi V dikali 100%, yang dimana delta V persen sama dengan rugi tegangan dalam persen, V sama dengan tegangan kerja, dan delta V sama dengan rugi tegangan. Selanjutnya yaitu 3.2 ketidakseimbangan beban pada transformator. Daya transformator bila ditinjau dari sisi tegangan tinggi atau primer dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar 3 dikali V kali I, di mana S daya transformator, V sama dengan tegangan sisi primer trafo, dan I adalah arus jala-jala. Sehingga untuk menghitung arus beban penuh atau full load dapat menggunakan rumus IFL sama dengan S dibagi akar 3 dikali V, di mana IFL itu adalah arus beban penuh, S daya transformator, V tegangan sisi sekunder transformator. 3.3 Daya pada sistem 3 fase seimbang. Total daya yang dibangkitkan oleh sebuah generator 3 fase atau yang diserap beban 3 fase dapat diperoleh dengan mudah dengan menjumlahkan daya pada ketiga fasanya. Dan di sini kita bisa melihat ada grafik, ada suatu garis grafik fasor tegangan antara saluran dan saluran ke netral. Jadi seperti ini gambarnya. Dan selanjutnya 3.4 itu efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan antara daya listrik yang keluar dari transformator out dengan daya listrik yang masuk pada transformator in. Transformator yang ideal efisiensinya 100%, akan tetapi pada kenyataannya efisiensi trafo
kurang dari 100%. Yang dimana rumusnya N sama dengan pound P out dibagi P out tambah rugi-rugi dikali 100%. N sama dengan P out dibagi P in dikali 100%. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sahara Ayu Ramadhani. Baik, di sini ada pembahasan dan hasil. Yang pertama itu presentasi pembebanan transformator, di mana kami di sini memiliki acuan pada gardu atau nomor pada tabel 163 dan tabel 44. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tabel 165. Jadi yang pertama kita harus mencari apa itu IFL menggunakan rumus S sama dengan akar 3 kali V kali I. Nah, kita menggunakan rumus ini, teman-teman. Lalu setelah disederhanakan, kita akan menggunakan rumus IFL sama dengan S flux per akar 3 kali V. Biar kita ketahui, S-nya di sini itu ini ya dayanya 100 kilovolt, berarti 100 kilovolt itu adanya di sini. Kalau dipindahkan ke volt yaitu 100.000, yaitu 380 volt. Jadi 100.000 dibagi akar 3 kali 380 hasilnya adalah 151,91. Untuk mencari LWBP baratnya ini kita memerlukan ratanya, di mana rata-rata IR dan S dan T kita tambahkan dan kita bagikan dengan 3. Lalu untuk mencari persen pembebanannya itu setelah menjumlahkan semuanya kita bagi dengan IFL tersebut dan dikali dengan 100%, di mana hasil yang kita dapatkan untuk LWBP baratnya 13,16%. Begitupun untuk penjumlahan pada LWBP timur, WBP barat dan di sini kita dapatkan semua hasilnya juga untuk tabel 44 sama penjelasannya seperti yang di atas. Jadi kita rangkum menjadi tabel seperti ini. Untuk LWBP barat pada trafo 163 yaitu 13,16%. Untuk LWBP utara pada trafo 9,3 trafo 44 yaitu 9,33%, seperti yang ada pada makalah dan PowerPoint yang kami terapkan, teman-teman. Lalu ada persentase ketidakseimbangan beban, di mana dengan menggunakan rumus yaitu kita harus mencari IR, IS dan IT-nya dulu secara bergantian, yaitu kita simpulkan dengan A sama dengan IR per I rata-rata, yang dimana IR-nya itu 26 dan rata-ratanya 20. Jadi kita dapatkan hasil 1,3, begitu seterusnya. Lalu untuk mencari persentase ketidakseimbangan beban berikutnya yaitu A 1 ditambah B dikurang 1 ditambah C dikurang 1/3 dikali 100%. Maka kita dapat menghasilkannya yaitu 20%. Ini juga dapat menghasilkan untuk beberapa rumus atau beberapa perhitungan di bawahnya. Kami menggunakan metode ini. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya untuk membuat tabelnya. LWBP baratnya itu untuk trafo 163 adalah 20%. Untuk LWBP selatannya 85,67, WBP baratnya ada 20 dan WBP selatannya ada 81,33. Ada juga untuk trafo 44-nya kita menggunakan LWBP baratnya kita mendapatkan LWBP utaranya 51%, lalu LWBP timurnya 77,33
Baiklah, saya akan menjelaskan simulasi ketidakseimbangan daripada trafo yang ada di lokasi jalan pertempuran berlayarnya, teman-teman. Nah, di sini trafo LWBP-nya itu dari gambar ini menunjukkan simulasi ketidakseimbangan beban pada transformator 100 kV ampere di jaringan distribusi. Yang pertama itu adalah diagram sistem. Diagram sistem berasal dari sumber daya berasal dari PLN dengan kapasitas 99,9999 MVA. Lalu yang kedua itu ada transformator 100 kV ampere menurunkan tegangan 20 kV ke 0,39 kV. Yang ketiga adalah terdapat 3 beban RST yang tersambung ke bus 2 dengan kapasitas beban yang berbeda. Ketidakseimbangan bebannya adalah beban R sama dengan 27,6 kV ampere, beban S sama dengan 5,6 kV ampere, dan beban T sama dengan 9,2 kV ampere. Terlihat bahwa beban R jauh lebih besar dibandingkan beban S dan T, menyebabkan ketidakseimbangan arus pada sistem. Tegangan pada bus 2 juga menunjukkan sedikit variasi antara fasa ABC akibat ketidakseimbangan. Terlihat bahwa dampak ketidakseimbangan daripada ini meningkatkan rugi-rugi daya pada transformator dan dapat menyebabkan overloading pada salah satu fasa, berpotensi menurunkan efisien pada sistem kelistrikan. Langsung ke perbaikannya aja, Kak. Ya. Nah, pada kedua lokasi yang dianalisis di bagian trafo LWBP dan WBP, beban fasa R memiliki nilai yang besar dibandingkan beban fasa S dan T, menerima daya yang sama lebih kecil. Kondisi ini memiliki keseimbangan pada trafo sehingga mengurangi distorsi tegangan pada sistem, mengurangi rugi-rugi pada sistem distribusi, dan memperpanjang umur operasi trafo. Di sini sama ya teman-teman, sumber PLN itu adalah 9999 MAC, lalu ada bus 1 dan tegangannya 160 kV ampere. Sebelum penyeimbangan, RST-nya itu masih di 120, S-nya 22 dan T 40. Dan sesudah penyeimbangan itu dia LWBP-nya itu di 95, S-nya di 70 dan T-nya di 70. Dan netralnya juga dan netralnya 50. Lalu WBP-nya sebelum diseimbangkan dia ada di 105, S-nya di 20, T di 45, dan N adalah 89. Semuanya ini dalam pengukuran kilowatt ampere ya teman-teman. Dan WBP-nya sesudah diseimbangkan adalah R90, S60, T60, dan N65. Lalu ini adalah lokasi di Brian. Lokasi yang kedua, dia LWBP-nya itu sebelum diseimbangkan adalah RST-nya 85, 20, 61, dan N-nya adalah 72. LWBP-nya sesudah diseimbangkan, RST dan netralnya ada di 85, 60, 60, dan N-nya 60. WBP sebelum diseimbangkan adalah 116, S-nya 35, T-nya 45, N-nya 97. Itu sebelum diseimbangkan. Dan sesudah diseimbangkan, RSTN-nya itu di 95, 70, 70, dan 60. Ini adalah pengaruh rugi-rugi arus netral terhadap rugi-rugi daya. Izin Kak, ini jelaskan oleh siapa ya Kak?
Baik, slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya lagi boleh. Oke, baik, di sini terdapat trafo pada acuan tadi itu kita menggunakan rumus PN sama dengan IN pangkat 2 dikali RN, di mana diterapkan pada makalah PN itu adalah rugi-rugi pada penghantar netral transformator atau yang biasa kita lambangkan dengan watt. Lalu RN itu adalah tahanan penghantar netral transformator, yaitu ohm. IN-nya itu arus yang mengalir pada netral transformator atau ampernya. Jadi di sini kita harus menggunakan data yang tadi, di mana IR-nya itu 26 ampere, lalu IS-nya itu 18 ampere dan IT-nya 16 ampere, dan IN-nya dapat diketahui juga pada tabel bahwa IN itu adalah 16 ampere. Jadi untuk menggunakan rumus ini kita dapat memasukkan nilainya, yaitu PN sama dengan 16 pangkat 2 dikali 144,3, maka kita mendapatkan hasil 36.940,8 watt. Untuk mentransformasikannya menjadi kilowatt, maka dapat kita hasilkan yaitu 36,9408 kilowatt. Begitupun untuk penjumlahan lainnya juga pada transformator nomor 44. Jadi, pada PowerPoint juga sudah kita terapkan bahwasannya pengaruh rugi-rugi arus netral ini terhadap arus rugi-rugi daya. Yang pertama untuk trafo 164, yang pertama LWBP baratnya ada di 36,9408 kW, LWBP timurnya 923,52, LWBP baratnya 105,1087 kW. Lalu untuk LWBP timurnya 686,99 kW. Untuk trafo nomor 44 adalah LWBP utara 140,45 kW, 45 kW. Lalu LWBP selatannya 900,68 kW. Untuk WBP utaranya 817,90 kW dan LWBP selatan 762,66 kW. Baik, slide selanjutnya, Kak. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada transformator distribusi dengan kondisi tidak seimbang, beban pada setiap fasa tidak merata dengan perbedaan daya aktif dan reaktif yang cukup besar. Ketidakseimbangan ini menyebabkan arus netral yang signifikan, tegangan fasa tidak seragam, dan distribusi daya yang tidak optimal. Beban yang tidak merata dapat meningkatkan rugi-rugi daya serta mempercepat pemanasan pada salah satu sisi transformator. Faktor daya sistem lebih rendah yang dapat berdampak pada efisiensi operasional. Pada analisa keseimbangan transformator, beban lebih merata di setiap fasa, sehingga distribusi daya lebih optimal. Tegangan antara fasa lebih stabil mengurangi kemungkinan distorsi tegangan. Tegangan netral lebih kecil yang menurunkan rugi-rugi daya dan meningkatkan efisiensi sistem. Faktor daya lebih baik dibandingkan sistem dengan beban tidak seimbang. Trafo lebih tahan lama karena pemanasan merata di setiap fasa, mengurangi resiko kelebihan beban pada satu sisi. Baik, slide selanjutnya, Kak. Baik, teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sangat-sangat menjelaskan dengan sangat-sangat bagus. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya kepada Ibu dosen. Kami kelompok 6 pamit undur diri dari presentasi ini. Salam sejahtera buat kita semua, selamat liburan dan selamat hari raya. Terima kasih.